Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sakabila Ngaji. Mbaknya bisa panggil saya Vira. Eh, dengan Mbak siapa boleh diperkenalkan? Dengan Mbak Ara. Ya, baik, saya panggil Mbak Ara ya. Jadi, apakah sebelum mengikuti kegiatan sore ini dan setelahnya ada kesibukan lain, Mbak? Ada yang pastinya saya kuliah dan di kuliah itu saya memiliki beberapa kegiatan yang menyibukkan gitu. Ya, baik. Lalu, apakah Mbaknya sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum ya. Baik, karena Mbaknya belum pernah melakukan konseling, saya akan jelaskan apa sih itu konseling. Jadi konseling adalah suatu pemberian bantuan yang dimana seorang konselor dan seorang konseli bertatap muka atau berinteraksi, dan dimana konselor akan membantu konseli untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau berdiskusi tentang potensi-potensi yang dimiliki dan yang aset terabaikan, seperti itu ya Mbak ya. Di dalam konseling itu juga ada namanya asas-asas, yang dimana salah satunya itu ada asas keterbukaan, dimana Mbaknya harus terbuka dalam menyampaikan segala sesuatu yang Mbak ingin katakan. Dan yang kedua ada asas kerahasiaan, yang dimana dalam sesi konseling ini akan terjamin kerahasiaannya tanpa adanya persebarluasan di luar sesi konseling ini. Begitu juga Mbaknya juga harus menjaga asas kerahasiaan dalam sesi konseling ini. Dan yang terakhir, salah satunya juga ada asas kesukarelaan, yang dimana Mbak Ara sukarela tanpa adanya paksaan untuk menceritakan segala sesuatu yang Mbak Ara ingin katakan. Seperti itu ya Mbak ya. Baik, jadi setelah sesi konseling ini Mbak Ara ada kegiatan lain? Ada pastinya kuliah. Oh baik ya, ada ya Mbak ya, karena Mbak Ara ada kegiatan kuliah atau kesibukan kuliah. Jadi mari kita kesepakati waktu kali ini mungkin sekitar 20-30 menit, kurang lebih cukup. Apakah Mbaknya bersedia? Bersedia. Ya baik, jadi sebelumnya terima kasih Mbak Ara sudah mau hadir atau datang dalam konseling ini, yang dimana bolehkah saya tahu apa sih harapan yang diharapkan dari Mbak Ara ini untuk datang ke konseling ini? Sebenarnya saya ingin menyeimbangkan kegiatan kampus saya dengan kehidupan pribadi saya sih, gitu Bu. Ya, ambil Mbak aja ya. Jadi saya mengerti Mbak Ara adalah suatu mahasiswa yang sedang mengalami tes akademik, yang dimana ingin menyeimbangkan kehidupan pribadi dan kehidupan akademik Mbak Ara ya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa, yang dimana saya ingin mendoakan Mbak Ara, semoga Mbak Ara selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi semua tantangan ini. Dan sebelum itu, mari kita berdoa bersama untuk memulai sesi konseling pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Jadi Mbak Ara, bolehkah saya tahu kabar gembira atau kabar apa sih yang akhir-akhir ini dialami dari Mbak Ara ini? Sebenarnya semester ini ya, saya lagi ada tugas kelompok, dimana itu menurut saya cukup berat, tapi dengan beberapa kendala alhamdulillah udah bisa terselesaikan gitu. Wah, itu kabar yang luar biasa ya Mbak Ara. Saya senang mendengarnya. Jadi pasti Mbak Ara dan tim Mbak Ara sudah bekerja keras untuk menunjukkan bahwasanya Mbak Ara ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau suatu hal yang Mbak Ara kerjakan dengan baik. Seperti itu ya Mbak? Ya, lebih tepatnya itu matkul studio perencanaan jembatan sih itu tugas kelompoknya. Baik. Jadi Mbak Ara boleh ceritakan lebih detail apa sih tes akademik yang Mbak Ara alami dan apa saja yang membuat Mbak Ara ini merasa terbebani?
Sebenarnya semester ini ya, saya lagi ada tugas kelompok, lebih tepatnya proyek kelompok atau di kampus saya tuh disebutnya tugas besar, yaitu mata kuliah studio perancangan jembatan. Nah, dimana itu menurut saya cukup sulit ya merancangi jembatan karena suatu hal yang baru. Jadi, walaupun kelompok, jadi ada beberapa kendala gitu. Kadang kan kayak ada selisih pendapat kalau gitu, susah bagi waktunya. Jadi walaupun sudah dibagi tetap ada beberapa kendala. Terus saya juga selain kuliah itu ada beberapa kegiatan di luar kuliah kayak kepanitiaan gitu, lebih tepatnya panitia Cives, saya sebagai sponsorship gitu. Jadi cukup terbebani ya bagi saya gitu untuk menyeimbangi dengan kehidupan pribadi saya. Jadi baik, jadi Mbak Ara ini memiliki beberapa tugas besar ya, yang dimana bisa yang membuat Mbak Ara ini merasa terbebani, dan ada kepanitiaan Cives tadi ya. Itu kepanitiaannya sudah berapa lama Mbak di jalan? Selama kurang lebih 3 bulanan. Kurang lebih 2 bulan ya Mbak ya? 3 bulan. 3 bulan Ya. Ya baik, jadi kalau tugas kuliah ini Mbak Ara ini sudah mengalami kendala ini sudah dari berapa lama? Maksudnya tugas ini kayak deadline-nya kapan, lalu diberikannya kapan gitu? Tugas besar ini kan asistensinya itu setiap minggu, belum ketambahan tugas-tugas mata kuliah lain, jadi deadline-nya tuh mepet-mepet gitu loh, jadi sulit bagi. Belum lagi kalau ada kematian kayak rapat atau pertemuan dengan kolega-koleganya gitu, jadi sulit menyeimbanginya gitu. Jadi Mbak Ara ini itu ya sulit menyimbangkan dari ketemu kolega-kolega dari tugas besar Mbak Ara tadi ya. Baik, saya memahami Mbak Ara ini mengalami beberapa kesulitan yang Mbak Ara alami. Mbak Ara memang memiliki tanggung jawab beberapa tanggung jawab baik bidang akademik maupun bidang sosial seperti kepanitiaan yang diikuti Mbak Ara tadi. Namun penting diingat bahwasanya Mbak Ara ini tidak sendirian. Kita bisa merumuskan atau melakukan semuanya bersama, seperti itu ya Mbak Ara ya. Iya, sebenarnya karena itu jadi saya kurang tidur gitu, terus jadi pusing, terus jadi telat makan, jadi mas saya kambuh gitu. Sudah berapa lama kambuhnya dan pusingnya itu? Setiap apa gitu Mbak? Ya setiap saya berjalan tugas gitu, jadi lumayan sering sih. Udah berapa bulan gitu Mbak? Tepatnya lebih waktunya? Kurang lebih 2 bulanan gitu. Udah lumayan ya Mbak ya? Iya. Terus apa sih yang dilakukan Mbak Ara saat mah itu? Apakah Mbak Ara ini udah mencoba melakukan suatu hal gitu Mbak? Sebenarnya saya ini sih yang pastinya minum obat peredam mah, terus sama saya sebenarnya sudah buat jadwal, udah ngatur spek mungkin, tapi gak tahu kenapa sulit diseimbangkan gitu loh. Jadi masih membuat saya stres. Terus kadang itu ajakan teman saya di luar kuliah itu sulit untuk saya tolak gitu. Baik, Mbak Ara sudah bagus sekali, sudah berusaha mencoba mencari solusi atau alternatif yang Mbak Ara bisa lakukan. Mari kita bersama-sama rumuskan mungkin dengan membuat jadwal atau skala prioritas yang lebih realistis, yang dimana bisa membantu Mbak Ara ini untuk mempertimbangkan waktu untuk belajar, istirahat, hingga kegiatan sosial Mbak Ara. Apakah Mbak Ara setuju? Cukup bagus sih idenya. Yang lebih penting itu juga membantu saya manfaatkan untuk mengaplikasikannya itu. Ya, jadi dimana itu bisa bagus ya Mbak ya. Jadi lebih detailnya itu Mbak Ara saya sarankan untuk membuat jadwal yang dimana ada jadwal harian, mingguan yang menyatukan bahwa kapan waktu untuk belajar, terus kapan waktu untuk istirahat, dan kapan untuk kegiatan sosial, seperti itu ya Mbak. Lalu pastikan jadwal itu realistis atau yang bisa kamu ikuti. Jadi Mbak Ara juga bisa membuat aplikasi pengingat jadwal untuk membantu Mbak Ara mengatur waktunya.
Bagaimana Mbak? Iya, ide yang bagus. Saya akan mencobanya untuk membuat jadwal seperti itu. Bagus Mbak Ara. Saya senang untuk atas tanggapan atau atas antusiasme Mbak Ara. Ini ada lembar yang dimana Mbak Ara bisa menuliskan jadwalnya ya Mbak ya. Boleh disimpan Mbak. Baik, nanti Mbak Ara boleh dikerjakan itu selama seminggu depan. Jadi tadi ada 2 kolom yang dimana yang pertama ada waktu dan jadwal kegiatan yang Mbak Ara lakukan, dan sebelahnya lagi ada evaluasi apakah Mbak Ara itu berhasil untuk melakukan apa yang sudah Mbak Ara susun dalam menyusun jadwal atau prioritas kegiatan tersebut. Begitu ya, selama seminggu ke depan Mbak Ara bisa menyatatkan apa sih kegiatan atau prioritas jadwal Mbak Ara dan apakah berhasil, begitu ya Mbak Ara. Baik, terima kasih. Jadi kita akan bertemu lagi minggu depan, yang dimana kita akan melihat apakah progres dari Mbak Ara ini bisa terlaksana atau belum. Seperti itu ya Mbak. Baik, saya senang Mbak Ara sudah mau atau antusias dalam melakukan sesi konseling pertama ini. Jadi kita akan bertemu lagi di minggu depan, yang dimana mungkin saya hubungi lagi untuk terkait tanggalnya ya, yang pastinya seminggu ke depan. Seperti itu ya Mbak. Apakah Mbak Ara setuju? Setuju. Baik, karena Mbak Ara ini ada kegiatan yang mendesak ya, mungkin sepertinya dimajukan ya kuliahnya ya Mbak ya. Iya, sepertinya saya dapat WA dari dosen saya itu dimajukan, jadi harus cepat-cepat, belum berangkatnya juga. Iya Mbak, ya mungkin nggak sampai 20-30 menit nggak apa-apa ya Mbak ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyusun rencana sih apa yang bisa Mbak Ara lakukan untuk mengatasi stres akademik Mbak Ara, dan kemudian di minggu depan kita bisa bertemu kembali seperti itu ya Mbak Ara ya. Baik, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya pada hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Baik. Apa ada yang mau disampaikan lagi Mbak Ara? Nggak ada. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ara. Kita bertemu kembali ya Mbak Ara pada sesi pertemuan yang kedua ini. Siang. Jadi gimana kabarnya Mbak Ara hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Wah, alhamdulillah sudah cukup baik ya Mbak ya. Jadi terima kasih Mbak Ara sudah mau melakukan atau hadir dalam sesi konseling di pertemuan kedua ini. Jadi saya ingin menanyakan apakah gimana sih progres dari tugas rumah yang saya berikan, yaitu apakah Mbak Ara ini berhasil membuat rencana jadwal yang Mbak Ara berikan dan apakah sudah terlaksana? Awalnya sudah terlaksana. Emang sudah terlaksana. Awalnya emang sulit untuk menyesuaikan, tapi lama-lama udah cukup terbiasa sehingga udah untuk saya untuk pengaplikasiannya gitu. Wah, baik ya, sudah bisa mengatasinya ya. Jadi saya sudah lihat ini. Jadi ini udah Mbak Ara susun nih tanggalnya, lalu apa saja yang Mbak Ara akan lakukan, terus jadwal apa yang Mbak Ara lakukan, lalu di sini ada apakah berhasil atau tidak, seperti itu ya Mbak Ara. Iya. Bagus sekali Mbak Ara. Mbak Ara, apakah ada merasa ada perubahan dalam tingkat stres Mbak Ara? Ya, saya merasa lebih tenang, lebih terkontrol. Saya masih stres itu, tapi tidak separah yang sebelumnya. Saya juga lebih bisa mengatur waktu untuk kehidupan saya gitu, untuk belajar dan istirahat gitu, bagi waktunya gitu lebih terkontrol. Jadi itu ya Mbak Ara ya, apa sudah mengurangi stres Mbak Ara dengan cara bisa mengontrol stres atau mengontrol jadwalnya Mbak Ara, seperti itu ya Mbak Ara ya? Iya. Itu kabar baik Mbak Ara. Apa kesulitan yang dihadapi Mbak Ara selama melaksanakan proses tersebut?
Ini sih sulitnya tuh kadang-kadang itu saya sulit menolak ajakan teman-teman untuk keluar gitu, jadi itu yang membuat saya kesulitan gitu. Jadi karena itu saya khawatir tugas saya selesai nggak ya gitu. Baik, karena Mbak Ara ini sebelumnya sudah melaksanakan atau menyusun jadwal ya. Jadi Mbak Ara ini sudah berhasil untuk melaksanakan dari membuat jadwal seperti itu ya. Mungkin ada beberapa kendala kayak tantangan atau kesulitan yang dihadapi Mbak Ara selama melakukan proses tersebut, seperti sulit untuk menolak ajakan teman untuk diajak keluar gitu ya Mbak Ara. Iya. Mungkin dengan ini Mbak Ara bisa merencanakan tindak lanjut, seperti Mbak Ara ini harus berusaha untuk menolak atau mengatakan tidak kepada teman Mbak Ara ketika Mbak Ara ini tidak ada jadwal atau tidak ada dalam susunan kalau Mbak Ara ini akan keluar dengan temannya Mbak Ara. Seperti itu ya Mbak Ara? Ya, cukup bagus. Nanti saya coba untuk lebih terapkan kayak gitu. Baik, Mbak Ara, saya percaya Mbak Ara ini memiliki potensi untuk mengatasi stres akademik ini. Mbak Ara memiliki semangat yang tinggi dalam kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik, dengan melakukan strategi yang tepat. Saya yakin Mbak Ara ini bisa menentukan keseimbangan dari kehidupan Mbak Ara atau dari keseimbangan yang Mbak Ara inginkan. Seperti itu ya Mbak Ara? Iya. Jadi saya mendoakan Mbak Ara, semoga Mbak Ara diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani masa kuliah Mbak Ara. Semoga Mbak Ara bisa menemukan solusi terbaik atau bisa terus konsisten dalam melakukan susunan jadwal tersebut untuk mengatasi stres akademik yang dialami Mbak Ara. Itu ya Mbak Ara? Iya. Jadi dalam sesi konseling ini apa sih yang Mbak Ara bisa dapatkan atau yang bisa Mbak Ara dapatkan dalam sesi konseling ini? Yang pastinya saya lebih tenang ya, terus termotivasi untuk lebih mengontrol stres saya dengan cara mengkoordinasi jadwal-jadwal saya, sehingga saya lebih tenang gitu dan lebih merasa seimbang itu antara kehidupan pribadi saya dan kehidupan kuliah saya gitu. Baik, jadi Mbak Ara sudah merasa terkontrol ya, Iya. dan bisa membantu ya Mbak Ara. Iya. Jadi bisa dikatakan capaian atau tujuan dari konseling kita yang sudah kita tetapkan pada awal itu bisa dikatakan berhasil ya Mbak Ara ya. Iya, terima kasih ya Mbak. Iya, jadi ini ada lembar evaluasi yang dimana Mbak Ara boleh menuliskan bagaimana sih hasil dari sesi konseling kita pada kali ini. Baik. Jadi Mbak Ara ini nanti ditulis ya, tinggal tentang aja yang menurut Mbak Ara atau sesuai dengan pendapat Mbak Ara sendiri gitu ya Mbak. Nanti saya ambil lagi, boleh diisi Mbak. Sudah ya Mbak? Baik, terima kasih Mbak Ara sudah mau mengisi ini, dan semoga apa yang kita dapatkan atau yang sudah kita rumuskan tetap konsisten Mbak Ara jalani dan bisa Mbak Ara lakukan, dan semoga apa yang sebagai tindak lanjut yang sudah saya katakan tadi bisa Mbak Ara terapkan. Seperti itu ya Mbak? Ya. Apa ada yang disampaikan dari Mbak? Pokoknya terima kasih banyak lah gitu. Ya baik, sama-sama Mbak Ara, senang membantu Mbak Ara, semoga bisa bermanfaat untuk Mbak Ara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak. Ya.